Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya, di mana saya membuat karya ilmiah dengan judul Manajemen Data Transaksi E-Bisnis pada Dataset Online Retail untuk mendukung informasi penjualan. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, karena tugas ini saya kerjakan individu. Saya kerjakan sendiri karena kebetulan saya tidak memiliki kelompok. Mungkin ada beberapa teman yang sudah memiliki kelompok sebelumnya, tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan anggota kelompok, tapi memang ada tidak ada yang tersisa dari kawan-kawan semuanya. Masing-masing sudah ada kelompok sendiri, dan saya akan tetap berusaha untuk mengumpulkan tugas ini walaupun saya kerjakan ini secara individu. Sekiranya semoga dapat diterima Bapak. Saya akan share screen, izin Bapak sebelumnya. Dari rangkaian karya ilmiah yang telah saya kerjakan, saya rangkum eh, dalam beberapa poin dengan menggunakan PPT. Baik, oke, ya, semoga terlihat ya Pak ya. Baik, langsung saja. Manajemen data transaksi e-bisnis pada dataset online retail untuk mendukung informasi penjualan. Nah, topik ini membahas bagaimana data transaksi yang dihasilkan dari aktivitas e-bisnis dapat dikelola sehingga tidak hanya menjadi kumpulan data, tetapi dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat. Dalam pembahasan ini, saya menggunakan dataset online retail sebagai studi kasus dan menerapkan proses manajemen data menggunakan metode ETL atau extract, transform, dan load. Oke, next. Nah, slide 2, latar belakang dataset online retail. Pada slide kedua ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang serta dataset yang digunakan. Dalam kegiatan e-bisnis, setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan akan menghasilkan data. Semakin banyak transaksi terjadi, maka semakin besar pula data yang tersimpan. Permasalahannya adalah data tersebut belum tentu bisa langsung digunakan untuk analisis, gitu. Karena itu diperlukan proses manajemen data agar lebih terstruktur dan dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat. Seperti itu, Pak. Pada penelitian ini juga saya menggunakan dataset online retail yang berasal dari UCI, Machine Learning Repository. Dataset tersebut memiliki sebanyak 541.909 transaksi dengan periode data dimulai dari tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan 9 Desember 2011. Dataset ini memiliki 8 atribut utama. Pertama, invoice no atau invoice nomor, yaitu nomor transaksi. Kemudian stock code, yaitu kode barang. Selanjutnya ada description, yang berisi deskripsi atau nama barang. Quantity, yang menunjukkan jumlah produk atau produk, serta invoice date, yang menunjukkan waktu terjadinya transaksi. Nah, selanjutnya ada unit price. Unit price sebagai harga satuan barang. Terus ada customer ID sebagai identitas pelanggan. Unique. Dan terakhir country yang menunjukkan negara pelanggan. Baik, selanjutnya di slide 3, metodologi manajemen data. Selanjutnya pada slide ketiga adalah metodologi manajemen data dalam penelitian ini, proses pengolahan data menggunakan konsep ETL, yaitu extract, transform, dan load. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tahap pertama adalah extract, di mana pada tahap ini data transaksi sekunder diambil dari dataset online retail. Jadi penelitian ini terjadi tidak membuat data transaksi sendiri, melainkan menggunakan dataset yang sudah tersedia. Seperti itu. Tahap kedua ada transform. Pada proses ini dilakukan penyesuaian format data, dan identifikasi transaksi yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah transaksi pembatalan. Dataset ini transaksi yang memiliki invoice nomor diawali huruf C diidentifikasi sebagai transaksi pembatalan. Kemudian dibuat juga atribut baru yaitu total amount.
Rumusnya sederhana, yaitu total amount sama dengan quantity dikalikan unit price. Artinya jumlah barang yang dibeli dikalikan dengan harga satuan barang untuk mengetahui nilai dan transaksi tersebut. Tahap terakhir ada load. Pada tahap ini data yang telah melalui proses transformasi disimpan kembali dalam kondisi yang lebih bersih dan terstruktur sehingga lebih siap digunakan untuk proses analisis. Jadi, secara sederhana proses adalah mengambil data, memperbaiki, mengolah data, kemudian menyimpan data yang sudah siap digunakan. Seperti itu. Slide 4 ada hasil dan manfaat data terstruktur. Pada slide keempat ini terdapat hasil dan manfaat dari proses manajemen data. Manfaat pertama adalah data menjadi lebih terstruktur, eh, kemudian lebih bersih juga. Ketika format data sudah konsisten dan transaksi tertentu sudah dapat diidentifikasi, kualitas data menjadi lebih baik dan lebih siap untuk dianalisis. Seperti itu. Manfaat kedua adalah laporan penjualan dapat menjadi lebih akurat. Hal ini penting karena informasi dari data transaksi nantinya dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk melakukan pengambilan keputusan. Misalnya, data dapat digunakan untuk melihat transaksi berdasarkan produk, pelanggan, ataupun periode tertentu. Manfaat ketiga adalah data yang telah dikelola dapat menjadi dasar untuk analisis lanjutan. Jadi penelitian ini tidak berhenti hanya pada proses pembersihan data. Data yang sudah siap nantinya dapat dikembangkan dengan berbagai metode dalam data science, seperti klasifikasi, clustering, asosiasi, maupun regresi. Misalnya clustering dapat dikembangkan untuk mengelompokkan pelanggan, dikelompokkan pelanggannya. Sedangkan asosiasi dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar produk. Gitu. Namun, pada penelitian ini fokus utama saya masih pada manajemen dan kesiapan datanya, Pak. Baik, langsung saja ke slide terakhir. Simpulan dan implikasi dari saya, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen data transaksi merupakan salah satu fondasi penting dalam pemanfaatan data e-bisnis. Data dalam jumlah besar tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila belum dikelola dengan baik. Dataset online retail dapat digunakan sebagai sumber data transaksi dan dapat dikelola menggunakan proses ETL. Mulai dari pengambilan data, melakukan transformasi, hingga menghasilkan data yang lebih terstruktur. Dengan data yang sudah dikelola, penggunaan memiliki dasar yang lebih baik untuk memperoleh informasi dan melakukan analisis penjualan. Selain itu, data tersebut masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendapatkan insight yang lebih mendalam. Misalnya, dengan melakukan analisis pola pembelian pelanggan, segmentasi pelanggan, ataupun analisis lain yang dapat mendukung strategi penjualan. Jadi, inti dari penelitian ini adalah bahwa sebelum menggunakan metode data science yang lebih kompleks, kualitas dan struktur datanya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Seperti itu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen data transaksi e-bisnis pada dataset online retail untuk mendukung informasi penjualan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kurangan dalam penyampaian saya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.